Baik, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Perkenalkan saya Fariza Fitria yang juga merupakan dosen dan fasilitator kalian dalam mempelajari ilmu sumber daya manusia selama 1 semester ini. Dan berhubung ini adalah pertemuan pertama kita, ada baiknya kita saling berkenalan, ya. Jadi boleh memperkenalkan namanya saja. Silahkan berdiri, ya. Untuk yang pertama silahkan dari depan. Perkenalkan, nama saya Inul Hamdi. Halo, Bu. Iya, halo. Ya, silakan lanjut. Halo Bu, saya Aisyah. Oke, kemudian. Halo Bu, perkenalkan nama saya Cindy. Terima kasih. Kemudian. Halo Bu, perkenalkan saya Gretia. Oke. Silakan. Halo Bu, perkenalkan nama saya Isan. Oke. Selamat sore Bu, selamat sore semuanya. Nama aku JJ Robertian Semiring di depan diri. Oke, thank you JJ. Baiklah ya. Nah, jadi supaya kita kan kalau baru kenalan itu kan ya biar deket ya, biar rileks juga. Jadi sepanjang pelajaran ini saya juga tadi sudah saya sebutkan saya sebagai fasilitator juga. Artinya kita di sini akan lebih banyak berdiskusi. Oke. Nah, manajemen sumber daya manusia. Apa sih sebenarnya MSDM itu? Itu akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita mempelajari apa sih ya manajemen sumber daya manusia tadi. Nah, jadi kalian bisa jawab pertanyaan di depan. Menurut kalian mana yang lebih penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Apakah teknologi, modal, atau manusia? Siapa yang bisa jawab? Coba. Silakan. Manusia Bu. Manusia. Yakin? Baik, benar ya. Jadi selain memang teknologi dan modal itu adalah hal yang penting juga bagi perusahaan ataupun organisasi. Nah, tapi adanya manusia ini ya adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Ada modal tapi tidak ada sumber daya manusianya, bagaimana perusahaan mau bisa berjalan? Ya kan? Nah, kemudian ada teknologi tapi tidak ada yang menggunakan teknologinya, itu juga tidak bisa berjalan. Nah, maka dari itu hal yang sangat penting dari sebuah perusahaan ataupun organisasi adalah manusia. Dan untuk itulah kita mempelajarinya ya. Nah, berikut ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan kepada kalian. Setelah pertemuan ini kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan pentingnya MSDM, kemudian menguraikan tujuan dan fungsi MSDM, serta menghubungkan peran MSDM dengan keberhasilan organisasi. Nah, pertanyaan pertama, kenapa MSDM penting? Ya, kenapa MSDM penting? Nah, jadi MSDM itu penting karena teknologi bisa canggih, ya, tapi manusia yang mengoperasikannya dan yang berinovasi. Nah, itulah kenapa sangat pentinglah kita mempelajari manajemen sumber daya manusia ini. Ya, people are not just resource, they are the heart of the organization. Oke, seperti quotes yang di depan. Nah, untuk definisi MSDM sendiri, ya ini agar kalian lebih simpel memahaminya. Itu MSDM adalah pendekatan strategis, ya, pendekatan strategis untuk mengelola orang dalam organisasi. Jadi MSDM ini dia memang bentuk strategisnya untuk mengelola orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, jadi fokus dari MSDM sendiri itu ada rekrutmen, pengembangan, motivasi, dan juga retensi. Kenapa? Karena manusia itu ketika dia melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tanpa di-maintain, maka komitmennya akan mulai kendur. Jadi wajar ya kalau MSDM itu akan berfokus kepada pengembangan si manusia tersebut yang ada di dalam organisasi. Makanya dia ada rekrutmen, pengembangan, motivasi, dan juga retensi. Kemudian mungkin dari kalian sering mendengar yang namanya personalia. Iya, jadi MSDM ini sebenarnya juga pengembangan dari personalia. Nah, tapi ada perbedaannya, personalia dan MSDM. Kalau zaman dulu ya, itu kita ngertinya HRD adalah bagian personalia. Nah, sebenarnya perbedaannya itu terlihat dari beberapa poin seperti yang ada di materi kita hari ini. Yang pertama, kalau personalia
ya, itu fokus administratif. Artinya apa? Artinya dia hanya berfokus kepada hal-hal administratif karyawan. Ya, jadi kayak pemberkasan, kemudian rekrutmen, peraturan-peraturan, ya. Nah, kemudian kalau waktunya dia jangka pendek, biasanya karyawan-karyawan kontrak. Nah, kemudian pada personalia, karyawan itu dianggap sebagai biaya. Dianggap sebagai biaya. Nah, jadi akhirnya ilmu personalia ini dikembangkan lagi karena akan semakin sadar bahwa karyawan itu bukan biaya, tapi karyawan adalah aset. Kenapa? Ketika seorang karyawan itu dapat berhasil, ya, dia berkembang setelah mungkin dimotivasi, ikut pelatihan, maka dia menjadi suatu aset untuk siapa? Untuk perusahaannya atau organisasinya. Nah, perbedaan MSDM dengan personalia, yang pertama adalah fokus strategi. Ya, fokus strategisnya. Nah, jadi MSDM sendiri, ya, itu sedikit lebih jauh jangkauannya ketimbang dari si personalia. Oke. Nah, kemudian fungsi utama dari MSDM. Nih, ada 7. Yang pertama, perencanaan SDM. SDM itu direncanakan. Ya, kenapa? Kenapa harus direncanakan? Ketika misalnya sebuah perusahaan membutuhkan orang keuangan, apakah mungkin orang yang tidak pernah berkecimpung di dalam manajemen keuangan akan menduduki posisi itu? Enggak. Ya kan? Makanya harus direncanakan. Kalau keuangan, kita akan cari orang keuangan. Kalau memang dia adalah orang branding, maka yang akan dicari adalah orang-orang yang berpengalaman di bidang multimedia, ya, kemudian yang lain-lainnya. Nah, jadi fungsi utama MSDM ini memang yang pertama adalah perencanaannya, direncanakan. Itu kenapa kalau kalian melamar ke perusahaan-perusahaan biasanya sudah ada syarat-syaratnya. Ya, harus lulusan ini, lulusan itu yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke rekrutmen dan seleksi. Ya, jadi kalau di rekrutmen dan seleksi ini seperti tadi, si SDM yang dibutuhkan sebuah perusahaan itu harus diseleksi dulu. Tidak mungkin asal-asalan. Misalnya yang dicari itu adalah humas. Ya, yang dicari adalah humas. Apalagi perusahaan-perusahaan internasional. Nah, biasanya yang dicari seperti apa? Yang dicari yang bisa berbahasa Inggris minimal. Tergantung kebutuhannya perusahaan. Ya, jadi setelah perencanaan SDM, kemudian ada rekrutmen dan juga seleksi. Nah, yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Ini biasanya ya perusahaan-perusahaan yang menerima fresh graduate. Nah, perusahaan-perusahaan yang menerima fresh graduate berarti dia ke depannya sudah merencanakan bahwa si fresh graduate ini akan dilatih dan akan dikembangkan skillnya yang nantinya diharapkan menjadi aset perusahaan. Itu kenapa ya banyak perusahaan yang juga menawarkan beasiswa sekolah lanjutan. Jadi misalnya ada perusahaan yang dia menawarkan ada beasiswa S2 yang bisa diambil oleh karyawan berprestasi misalnya. Nah, itu tujuannya untuk pengembangan. Nah, berikutnya itu ada penilaian kinerja. Di mana-mana ya kita bekerja, kita pasti dinilai. Jadi setelah kita bekerja, kita melakukan job desk kita dinilai sama tim HRD. Ya, jadi kalau di perusahaan manajemen sumber daya manusia itu dipegang sama HRD atau HR istilahnya. Ya, human resource. Nah, jadi dinilai apakah si A itu mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Apakah si A adalah orang yang rajin datang ke kantor misalnya ya untuk bekerja. Karena masalah kedisiplinan pun menjadi salah satu faktor yang sangat riskan. Apalagi di perusahaan-perusahaan konvensional. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke kompensasi dan benefit. Ini juga menjadi tugasnya HR, ya HRD, HR, dan ini juga merupakan fungsi dari MSDM. Nah, jadi di titik ini sebenarnya
untuk kita ya yang di Medan. Nah itu kenapa ada UMK, UMR. Nah jadi memang sudah diperhitungkan oleh perusahaan apakah kompensasi yang diberikan dan benefit yang diberikan itu sesuai dengan berat kerjanya, apakah memang kompensasi ini adalah hal yang akhirnya ngebuat orang lebih loyal lagi gitu ya. Ketika gaji tinggi kan pasti kita lebih loyal, ya kan? Nah, yang ini termasuk urusan dan fungsi utama dari MSDM. Jadi MSDM lah ya, atau HR lah yang mengurusi ini, gitu. Jadi ketika kalian misalnya nanti bekerja di perusahaan, terus dapat gaji kalian itu udah diperhitungkan. Jadi itu tidak asal-asalan. Ya. Nah, kemudian hubungan industrial juga termasuk fungsi dari MSDM. Oke. Jadi yang namanya MSDM ini kan tidak bergerak pada satu bidang saja, tidak bergerak pada satu perusahaan saja, tapi ada industri-industri lain yang juga bisa dilakukan untuk saling menghubungkan, ya. Dan yang terakhir ada K3. Oke, nah itulah dia fungsi utama dari MSDM. Kemudian MSDM ini berjalan mulus saja? Enggak. Ada tantangan-tantangannya? Ada. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh MSDM, apalagi di era digital sekarang, ya, di era revolusi 4.0, oke, nah inilah dia. Ya, yang pertama adalah Gen Z. Ya. Nah, Gen Z dan juga milenial. Jadi banyak perusahaan yang saat ini karyawan-karyawan yang produktif yang sudah menduduki jabatan-jabatan penting itu adalah generasi milenial biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan oleh Gen Z. Nah, Gen Z ini punya karakter yang sangat berbeda dengan milenial. Ya, Gen Z ini sangat berbeda. Otomatis ini menjadi tantangan tersendiri untuk manajemen SDM mempelajari karakternya, ya. Nah, dengan karakter yang berbeda antara generasi ke generasi ini, ya sekarang itu menjadi hot issue, ya, menjadi hot issue. Gen Z dengan karakter yang seperti ini, nah milenial yang seperti ini, kadang-kadang ada ketidakcocokan ya, karena yang seperti kita tahu Gen Z itu adalah generasi yang dia begitu lahir sudah dengan teknologi. Oke, nah kemudian tantangan berikutnya apa? Otomatisasi dan AI. Ya, otomatisasi dan AI ini banyak sekali sekarang sudah membantu pekerjaan. Jadi contohnya saja, misalnya kayak teller bank, sekarang kita kalau kehilangan kartu ATM itu udah nggak harus ngantri lagi di customer service, ya. Nah, tinggal apa? Tinggal cetak sendiri di mesin. Ya, teknologi. Nah, begitu juga dengan teller. Sekarang kalau uangnya bisa kita setor tunai ke mesin ATM tanpa harus ke teller, ada. Nah, ini juga jadi tantangan di era digital. Kenapa? Banyak lahan pekerjaan yang hilang. Karena apa? Karena otomatisasi dan AI. Tapi juga banyak terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Jadi itu bisa dicontohkan dari masa COVID dan after masa COVID, ya. Nah itu banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang mungkin kita nggak pernah tahu, ya, udah bermunculan. Nah tiba-tiba itu menjadi satu hal yang dipentingkan. Oke, nah itu termasuk tantangan MSDM di era digital. Kemudian flexible working. Nah ini adalah pekerjaan yang mungkin sering kalian sebutkan atau kalian sering dengar di media sosial, WFH, WFA, ya. WFH itu work from home, WFA itu work from anywhere. Nah ini menjadi tantangan buat MSDM. Kenapa? Karena karyawannya nggak ada di depan mata. Kalau di perusahaan yang biasa, ya konvensional, karyawannya datang, terus pulang. Ya kan, dilihat sama HRD-nya. Nah kalau WFA atau WFA kan nggak ngelihat, ya kan? Nah itu juga menjadi tantangan dari MSDM di era digital. Kemudian employee engagement. Nah pada employee engagement ini, ya itu kalau aja WFA dengan WFA kan
nggak ketemu sama HRD-nya. HRD-nya juga mau ngobrol ya sesuai berbatas kan komunikasinya. Nah, kadang-kadang yang dihadapi HRD adalah komunikasi yang tidak baik jadinya. Nah, gimana tetap berjalan dengan adanya employee engagement ini? Itu adalah cara MSDM. Dan sekali lagi menjadi tantangan. Ya, tantangan MSDM di era digital. Nah, ini dia ya. Ini kita akan berdiskusi. Jadi setelah saya menjelaskan sedikit saja tentang materi MSDM yang sudah kalian baca tadi malam di Spada ya, atau sudah kalian baca di hari sebelumnya. Dari yang kalian baca materinya di Spada tentang manajemen sumber daya manusia, saya mau kita berdiskusi dulu. Oke, jadi ada sebuah perusahaan startup yang kehilangan 40% karyawannya dalam 1 tahun. Ya, kira-kira apa yang salah dengan manajemen MSDM tersebut? Ini saya jelaskan dulu ya. Perusahaan startup itu adalah perusahaan yang berbasis internet. Ya, perusahaan yang berbasis dengan internet dan perusahaan yang lebih banyak karyawannya biasanya WFA, WFH. Oke? Nah, tapi nggak apa-apa. Kita bertukar pikiran dulu bagaimana? Kira-kira ada yang mau coba menjawab? Kenapa? Kenapa bisa? Yuk, ada? Ya, oke, silakan. Mungkin karena kompensasinya itu nggak kompetitif. Nah, jadi dimana kayak gaji sama benefit yang diterima karyawan itu nggak sesuai dengan standar industri tersebut. Nah, karena itu jadi karyawan itu pindah ke perusahaan yang lebih menguntungkan. Oke, kompensasi dan benefit. Gaji dan benefit. Oke, gaji ya kan, uang ya kan, nggak sesuai nih gitu ya, bisa jadi. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Kalau menurut saya karena tidak ada jalur karir dan pengembangan, Bu. Jadi Oke. karyawan itu merasa di masa depan itu tidak bisa berkembang. Jadi makanya itu karyawan itu memilih untuk mencari katakan yang ada di luar sana. Oh gitu ya, tantangan ya. Tapi itu perwakilan Gen Z biasanya. Gen Z itu selalu gitu, nggak ada tantangan. Oke, ada lagi yang bisa? Oke, silakan. Kalau menurut saya sih Bu, lingkungan kerjanya toksik. Hmm, Kayak dia sama rekan kerjanya itu nggak akur, atau mungkin ada ya konfliknya itu nggak dikelola dengan baik sama orang HR. Jadi ya nggak bagus, nggak menyenangkan lah di kantor. Jadi dia memutuskan untuk pindah kantor. Oke. Ya, jadi ada benefit dan kompensasi, kemudian pengembangan, kemudian lingkungan kerja yang toksik ya. Kemudian ada lagi yang mau kasih pendapat? Nggak apa-apa ya. Ini nggak usah takut salah karena kita diskusi, ya kan? Salah itu karena kita perlu belajar. Oke, silakan, JJ. Kalau menurut saya itu kurangnya engagement dan motivasi. Nah, karena perusahaan gagal membangun rasa memiliki sehingga karyawan tidak merasa dihargai dan mudah kehilangan loyalitas. Oke. Motivasi ya, kekurangan motivasi. Ya, bisa. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Kalau menurut saya pemimpinan tidak efektif karena pimpinan tidak memberikan arah yang jelas, sering berubah keputusan atau kurang mendukung tim. Oke, kepemimpinan. Betul. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, jadi gini. Semua yang kalian jawab itu benar. Kenapa? Karena memang itu yang terjadi biasanya di dalam perusahaan. Nggak ada bedanya startup dan enggak, gitu ya. Kalau tadi Gletia bilang masalah gaji, bisa jadi, ya kan? Apalagi kalau terjadinya misal, ya terjadinya di perusahaan yang ini lagi startup, pekerjanya WFA dengan WFH, ya karena memang masih baru, itu biasanya perusahaan menggajinya mungkin dengan sistem gaji yang tidak sebesar orang yang datang ke kantor, ya kan? Nah kemudian Cindy juga bilang tadi pengembangan karir. Ya bagaimana mau dikembangkan karirnya di latihan, ya? Mau dilatih bagaimana? Nggak pernah ketemu orangnya,
Ya kan, komunikasi paling jauh Zoom, ya daring gitu kan. Nah, kemudian dari Aisyah tadi toksik lingkungannya bisa jadi karena kita kerja dari rumah ya, WFA atau WFA, kan tidak semua tempat nyaman untuk kita bekerja. Ya kan, belum lagi kita nggak pernah ketemu nih sama partner kerja kita. Dia lama ngasih laporan sehingga pekerjaan kita jadi lebih lama lebih lama pengerjaannya sementara deadline sudah mepet. Ya, kemudian kurangnya motivasi. Ya benar, karena motivasinya misalnya kalau di perusahaan startup gitu ya, motivasinya itu ya paling dari orang-orang sekitar, bukan dari tim kerja, ya. Nah, kalau kita kerja di perusahaan, kita ketemu sama timnya, ketemu secara langsung, dan kita adalah yang namanya kita makhluk sosial, itu sangat dibutuhkan gitu, bertemu dengan partner dalam tim kerja itu perlu, begitu ya. Kenapa? Bisa saling motivasi, bisa banyak lah gitu. Nah, kemudian juga tadi kepemimpinan yang tidak efektif. Bisa. Kenapa? Pemimpinnya tidak tegas. Pemimpinnya responnya lama. Kalau ditanya soal pekerjaan misalnya lama. Balasnya di grup misalnya ya. Nah, tapi itu semua yang memang terjadi di perusahaan startup. Jadi kalau kalian selalu kayak saya selalu ngelihat lah Bu, lowongan pekerjaan itu banyak di perusahaan startup. Iya, karena memang yang dihadapi dari perusahaan startup tadi seperti tantangan MSDM di era digital. Oke, nah jadi setelah tadi kalian juga sudah berdiskusi, akhirnya kita sampai untuk merangkum dari pembelajaran kita. Oke, nah jadi rangkuman pembelajaran kita bisa kalian baca. MSDM itu penting karena dia merupakan strategi mengelola manusia sebagai aset. Ya, kemudian fokusnya itu dia menarik, mengembangkan, mempertahankan talenta. Kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi peran vital di era global dan digital. Ya, nah. Ini nanti bisa nanti saya akan share di WhatsApp group, kalian bisa balas ya. Kita akan mengadakan kuis cepat ya setelah tadi kita sudah berdiskusi dan mempelajari tentang apa itu manajemen. Nah, kemudian ini tugas bisa kalian kumpulkan untuk minggu depan, ini juga nanti akan saya share di WhatsApp group. Ya. Oke? Dan saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Minggu depan kita akan bertemu kembali, ya. Selamat sore untuk semuanya.